Tanpa hujan muncul menduduki Pemkab Bangkalan itu menyuarakan aspirasi itu, ceritakan dong Dindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sanasan. Pemirsa Sanasan, kali ini saya sengaja mengundang korlap aksi dinda-dinda mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Bangkalan yang kemarin sempat sampai menjelang Jumat menduduki Pemkab ya. Pemkab, dan setelah itu dilanjutkan ke ke gedung DPRD Kabupaten Bangkalan. Kita langsung menuju ke Dinda yang tercinta ini ya. Assalamualaikum Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih capek enggak ya? Oh, enggak, sehat. Agak dekat biar suaranya kedengeran. Sudah enggak capek? Kemarin kan sampai seharian kemarin. Iya, itu kan. Kami kemarin memang aksi seharian menyampaikan beberapa aspirasi kami gitu kan. Jadi nggak capek? Sudah hilang capeknya ya? Sudah hilang. Itu tanda-tanda bang mahasiswa nggak ada capeknya kalau bicara tentang persoalan hak-hak masyarakat, tentang masalah pendampingan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Dinda, sebelum lanjut ke persoalan itu, perkenalkan dulu Dindaku. Siap. Biar lebih terkenal Dindaku. Kemarin kan sudah dikenal. Sekarang biar lebih terkenal lagi Dinda. Sekarang Dinda sebagai kemarin kolapsi ya. Silakan perkenalkan Dinda. Oh ya. Nama saya Saiful Arif. Saiful Arif. Ya. Biasa dipanggil Arif gitu. Arif ya. Teman-teman GMNI. Anggota GMNI Cabang Bangkalan. Iya. Dari mana Dinda? Asli Bangkalan. Asli Bangkalan. Iya, di daerah mana? Oh, Geger, Katol Barat. Dari Katol. Iya. Dari Katol Barat Geger. Orang-orang desa. Dari Geger, Katol Barat. Korlap aksi kemarin Saiful Arif. Ini makhluknya kemarin yang menggetarkan Bangkalan. Nah, Saiful Arif. Sebagai mahasiswa kan memang apalagi aktivis gitu ya Dinda ya. Apalagi aktivis pasti akan setiap hari itu berdiskusi sandasan dengan teman seaktivis gitu ya. Bagaimana mengkaji, memperhatikan, melihat, mencermati persoalan-persoalan yang berkembang di sekitar kita khususnya. Ujuk-ujuk kemarin tanpa angin tanpa hujan muncul menduduki Pemkab Bangkalan itu menyuarakan aspirasi itu. Ceritakan dong Dindaku. Oh ya. Ya kami berawal dari teman-teman komisariat, kemudian bertemu dengan teman-teman cabang gitu kan. Diskusi melihat keadaan di sekitar kita itu kan. Mahasiswa kan terkenal dengan semangatnya gitu kan. Nilai kritisnya juga ada gitu kan. Makanya saya lihat tadi masih capek enggak capek. Berarti itu ya itu tanda-tanda mahasiswa ya, gitu. Lanjut semangatnya. Dindaku. Kami melihat di lapangan itu kan banyak problematika gitu kan. Kami dengan kawan-kawan yang lain itu kan menganalisa, kemudian melihat problematika itu, dan kemudian kami simpulkan dalam satu forum gitu kan. Sehingga kemarin kami aksi turun jalan. Itu salah satu bentuk dari kesimpulan dari kajian dan diskusi panjangnya itu, membaca, menganalisa gitu ya, membaca dan menyimpulkan ini penting harus dilahirkan dengan sebuah aksi gitu ya Dinda ya. Pertama, biar tidak hanya mahasiswa sendiri yang tahu bahwa ada persoalan di sekitar kita gitu ya Dinda ya. Gitu pemirsa, kalau masih aktivis sih begitu kerjaannya, mencermati, melihat, mengkritisi dan segala macamnya. Bisa mengkritik lewat tulisan, bisa mengkritik lewat nyinyiran di status, bisa lewat aspirasi. Kemarin yang dipilih adalah demonstrasi gitu Dinda ya. Berapa kemarin yang ikut Dinda? Untuk jumlah ya, kami tidak berbicara jumlah. Oh gitu. Tapi kami berbicara substansi yang kami bawa itu kan. Kami membawa masa aksi kemarin 30 orang. Itu semua anggota teman-teman dari GMNI semua ya? Iya, teman-teman dari GMNI itu kan di tengah-tengah kita dilanda COVID-19 itu kan. Ya. Karena
tantangan lah bagi mahasiswa itu kan. Iya. Maka meskipun dengan seadanya kami tetap berangkat. Ya, bentuk kepeduliannya dan bentuk semangatnya, kepemudaannya dan macamnya. Karena persoalan itu dianggap penting untuk diketahui, dipahami, bahkan harus sampai kepada yang bersangkutan gitu ya persoalan itu. Dengan tujuan dan harapan agar persoalan ini bisa dicarikan solusi dan ditanggapi gitu ya Dinda ya. Iya. Itu pemirsaku. Ini pemuda ini. Dinda Sipul, memang kita tidak memakai pendekatan kuantitas approach, tapi kualitas approach dari isu yang dibawa oleh teman-teman GMNI gitu ya. Iya. Saya tuh sebetulnya heran juga di Bangkalan itu sebetulnya banyak ormada aktivis-aktivis kemahasiswaan ekstra kampus yang secara kuantitas memang tidak, justru GMNI paling kecil kayaknya kalau di Kabupaten Bangkalan ya. Iya, gini. Memang berbicara kuantitas gitu kan, kami paling minim lah itu. Paling minim ya. Apalagi di tataran Bangkalan. Tapi nilainya bukan di situ, tapi kualitas gitu kan yang dipertandingkan. Bukan kualitas kualitas kepeduliannya yang lebih ya penting. makanya kami berawal dari diskusi, kemudian membangun kepekaan juga lah terhadap yang lain gitu loh kan. Jadi GMNI itu memang menjadi sebuah pantangan ketika jadi mahasiswa dan aktivis itu sibuk mendekati pejabat, sibuk untuk ngelobi pejabat kan gitu, pantangan ya. Pantangan. Maka gini itu loh kan, sesuai dengan ideologi marxisme bahwa kita ini mitra kritis pemerintah, itu yang perlu diingat. Kemudian selain itu memang di ideologi kami ya diajarkan bahwa GMNI itu oposisi permanen terhadap pemerintah, yang dimana tidak ada keberpihakan terhadap rakyat. Jadi permanennya itu terhadap ketidakberpihakan ya, iya. Bukan kepada pemerintah, iya. Tapi ketidakberpihakan kepada siapapun, meskipun itu pemerintah, gitu iya. Dinda ya. Iya. Itu catat itu, karena memang takut disalah tafsirkan gini ya Dinda ya. Kalau pemerintahnya sudah baik, ngapain mau kita beroposisi Dinda? Bermitra saja, mitra kritis gitu kan. Tapi kalau pemerintahnya tidak baik dan diharuskan untuk kita memilih sebagai oposisi, yaitu adalah sebuah pilihan yang harus dilakukan itu Dinda ya. Iya, siap. Gitu, catat itu, jangan salah tafsir. Karena ini Dindaku. Jangan orang kepemudaan itu memang semacam itu. Jangan salah tafsir. Pemirsa, sandasan ya dimaknai saja. Jadi yang menjadi persoalan di GMNI itu tidak kuantitas jadi iya. tapi sebuah kualitas keberpihakan. Iya. Bukan kalau urusan kualitas kemampuan, kalau kemampuan dari masing-masing kader dan aktivis, mungkin kalau masih sama aktivisnya itu Dindaku masih bisa dikatakan setara ya. Tapi ketika bicara komitmen keberpihakan, ini bisa dilihat langsung oleh publik kan gitu Dinda. Iya. Setuju dengan itu Dinda? Sangat setuju lah itu kan. Gini loh. Hari ini keadaan mahasiswa itu kan lebih condong hanya sebatas ngopi, diskusi dulu kan. Setelah itu hilang. Oh gitu. Itu yang dilihat oleh Dindaku. Gak ada langkah-langkah konkret yang kemudian kayak kemarin kita langsung turun aksi dulu kan. Ya. Jadi ada semacam kebiasaan di zona nyaman itu ya. Nyaman ngopi. Kalau ngopi itu olah pikir bagus. Tapi ketika olah pikir itu tidak diaktualisasikan, tidak dituangkan dalam sebuah sikap dan gerakan, hanya sebatas ngobrol saja kan gitu ya, itu tidak akan pernah bisa dirasakan manfaatnya Dinda ya. Tapi kalau berolah pikir, ngopi sambil olah pikir, itu memang sudah kerjaannya aktivis Dinda. Kalau ngopi, ketika pikirannya dan itu menemukan suatu persoalan yang penting untuk disikapi, itu tidak didiamkan kan, harus betul-betul disikapi gitu Dinda ya. Dindaku, GMNI sudah diperkenalkan dan macamnya. Dinda Sipul melihat Bangkalan bagaimana gerakan di Bangkalan atau keadaan di Bangkalan? Hari ini ya keadaan di Bangkalan itu kan, saya katakan itu kan carut marut gitu loh kan. Oh, itu carut marut gimana? Carut marut gitu kan.
Ya, publik itu kan hari ini bisa menilai itu. Berapa banyak problematika yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Agak keras nggak masalah, agak keras. Kan biasanya keras. Siap. Agak keras. Nanti biar lebih keras juga nanti anunya. Lanjut. Carut marut. Iya. Permasalahannya kan banyak gitu kan. Kita kemarin berbicara infrastruktur. Bicara masalah bansos. Berbicara bansos, biakes gitu loh kan. Biakes dan lain-lain. Iya, masalahnya ini memang betul-betul Kompleks gitu. kompleks gitu kan. Maka harus ada gerakan-gerakan yang masif yang dimulai dari mahasiswa itu. Harus ada gerakan yang masif. Jadi kesadaran itu yang muncul di teman-teman GPNI di Iya. Dengan gerakan kemarin yang dimulai teman GPNI itu harapannya tidak hanya GPNI yang bergerak ke depan. Iya, kan itu ya. Artinya kan semua kayak organisasi kan banyak gitu kan di Bangkalan ini, organisasi kemahasiswaan, dan bagaimana caranya ayo gotong royong gitu kan, sama-sama saling membangun kepekaan terhadap kejadian, terhadap problematika yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yang di sekitar kita lah yang kita rasakan, dari persoalan pendidikan, dari persoalan bansos, dari persoalan infrastruktur, persoalan lain-lainnya. Itu kita tidak boleh apatis sebagai pemuda dan mahasiswa kan gitu Dinda ya. Itu ya pesannya Dinda ya. Gitu. Luar biasa. Ini kesadaran ini kalau tumbuh berkembang di kalangan mahasiswa, maka tidak akan ada orang yang leha-leha menganggap bahwa perbuatan dan kebijakan yang merugikan masyarakat itu dianggap sebuah kebenaran dan nyaman. Pasti akan dikoreksi oleh orang-orang yang semacam Dinda Sipul ini. Iya, makanya kalau melihat hari ini mahasiswa diam gitu kan, melihat permasalahan ini, menurut saya itu kan gimana gitu kurang ya? ajar gitu kan. Pertanyaan besar gitu. Kenapa? Iya, gitu? pertanyaannya saya rasa itu kan kalau mahasiswa berbicara pemikiran hari ini luar biasa dulu kan. Gitu ya, luar biasa perkembangannya. Tapi untuk membangun kepekaan itu yang minim gitu kan. Membangun kepekaan dan keberpihakan. Ya, makanya kesadaran itu harus tumbuh dari sekarang dulu kan. Harus ada perjuangan-perjuangan yang konkret. Jadi menurut Dinda Sipul penting untuk melakukan konsolidasi pemikiran. Penting untuk melakukan konsolidasi pemikiran kritis di antara kalangan teman-teman mahasiswa. Iya. Kalau bicara masalah urusan perkembangan pemikiran dan macamnya kan luar biasa Dinda. Luar biasa. Cuma komitmen keberpihakan dan itu yang penting untuk ditumbuh kembangkan. Gitu Dinda ya? Iya. Itu catatannya pemirsaku. Oke, Dinda Sipul kan sudah berapa kali jadi korlap? Iya. Kalau saya pengalaman 2 kali. Sudah 2 kali ya? 2 kali. Ini sudah luar biasa Dindaku. Umurnya Dinda berapa? Umur masih 20 jalan. Saya dulu umur 20 itu masih belum pernah menjadi korlap. Jadi Dindaku ini sangat luar biasa. Umur 20 sudah dipercayai oleh teman-temannya untuk menjadi korlap. Itu sangat luar biasa Dinda. Ya, tolak ukurnya itu aslinya kan bukan berbicara usia gitu kan. Apalagi berbicara semester gitu kan. Oh, gitu. Apalagi kawan-kawan gitu kan. Kalau semester masih bawah merasa takut gitu kan. Saya masih semester 4 gitu kan. Tapi saya berdasarkan kesepakatan forum gitu kan, kemudian kawan-kawan mempercayai saya untuk memimpin aksi kemarin gitu ya. Nah itu kan bentuk kepercayaan dan itu prestasi Dindaku. Kita tidak bicara umur, kita bicara memang terkadang begini, berumur tua itu tidak menentukan sebuah kedewasaan Dindaku. Siap. Berumur yang dianggap rek-kere itu juga banyak yang justru mempunyai pemikiran yang dewasa. Artinya kedewasaan itu tidak dipengaruhi oleh umur. Justru banyak yang orang-orang yang berumur tua, yang berumur tua justru rek-kere gitu ya. Ya, kayak pemuda hari ini dulu kan, semuanya harus mampu menjadi motor perubahan. Semuanya harus mampu menjadi obor untuk menghidupkan kawan-kawan yang lain untuk terus berjuang di jalan jalan memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya, itu pemirsaku, Dinda Sipul korlap aksi GPNI kemarin yang sempat menduduki kantor Pemkab sebelum Jumat dan selanjutnya dilanjutkan di kantor Dewan. Di kantor Dewan apa isunya kemarin? Oh iya, kemarin itu kan ada beberapa penyampaian itu kan, termasuk kami menuntut segera adakan pansus gitu kan, panitia khusus membahas
semua orang tahu gitu kan, hari ini ada problematika, ada permasalahan di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu kan. Makanya kami kemarin menuntut hak angket itu kan, adakan pansus panitia khusus itu kan kepada Dewan DPRD gitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agar tidak mendiamkan itu maksudnya Dinda. Bagaimana caranya itu loh kan? Ini kan hasilnya kode itu kan. Bahkan hari ini stigma yang muncul di masyarakat itu kan, berbicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku representatif dari rakyat, controllingnya itu loh kan, controllingnya itu lemah, minim gitu loh kan. Bagaimana caranya hari ini gitu kan, kayak DPRD ini kan mengklarifikasi dengan adanya pansus, menjawab tantangan-tantangan stigma yang muncul di masyarakat seperti itu. Menjawab ketidakpercayaan publik terhadap Dewan yang dianggap fungsi kontrolnya itu sangat lemah. Justru terkadang ketika memunculkan sesuatu, berbicara keras ke publik, terkadang itu tidak lanjut kan itu. Justru itu dijadikan sebuah sarana komunikasi untuk membuka komunikasi bagaimana bisa berkompromi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nada GPNI ya. Iya. Makanya apa yang menjadi teriakan di Dewan kemarin itu harus ini tidak lanjuti dengan pansus gitu Dinda ya. Iya. Agar itu tidak dianggap adalah membuka komunikasi untuk melakukan kompromi. Itu Dinda ya. Siap. Catat ini, luar biasa ini Dindaku. Oke, Dinda Sipul. Kita nanti akan lebih dalam lagi dan saya coba untuk selanjutnya akan berbincang-bincang dan sandasan seperti ini bersama-sama dengan teman-teman elemen yang lain, dengan HMI, dengan GMNI, dengan BEM dan segala macamnya. Nanti kita insya Allah akan adakan sebuah forum kemahasiswaan gitu ya, kita sandasan bersama tentang persoalan-persoalan yang anggap kita penting untuk dirasani. Sebelum selesai Dindaku, silahkan sampaikan tentang kegelisahannya Dinda. Orasi nggak masalah Dindaku. Kegelisahannya Dinda terhadap keadaan yang terjadi yang dirasakan oleh Dinda. Closing statement istilahnya ya. Ya Dinda. Closing statement dari saya. Hari ini Bangkalan butuh pemikiran dari kawan-kawan semua, karena mahasiswa terkenal dengan idealismenya, mahasiswa terkenal dengan semangat perjuangannya, spirit perjuangannya, baik ketika kita tarik ke sejarah gitu loh kan. Dan hari ini mulai tumpul gitu kan, bagaimana caranya ini menghidupkan kembali dan hadir sebagai solusi di Kabupaten Bangkalan untuk menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Mungkin satu lagi ya, pesan lah dari teman-teman GPNI, jadikan semangat gotong royong sebagai dasar perjuangan, seperti itu. Cukup Dinda ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Dinda Sipul, Korlap Aksi GMNI cabang Bangkalan kemarin. Karena mahasiswa itu menurut orang-orang dulu gitu ya, mahasiswa itu adalah maha, siswa masih maha. Satu kriterianya adalah keberanian, yang kedua adalah steril dari kepentingan, yang ketiga adalah semangatnya yang sangat luar biasa. Ketika kriteria ini, ketiga tanda-tanda ini jangan sampai habis dan jangan sampai hilang dari jiwa-jiwa mahasiswa sekarang. Gitu Dinda ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dinda Sipul ini memantik, mengusik, banyak mahasiswa lain yang tersinggung agar melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Sipul, Korlap Aksi GMNI Kabupaten Bangkalan. Dinda ya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang untuk dinda-dindaku semua mahasiswa Kabupaten Bangkalan yang baik ada di luar Bangkalan atau yang ada di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.